Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli, di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sehari yang lalu itu menyaksikan satu video dari TVNU, Televisi Nahdlatul Ulama, yang di sana itu menampilkan statement yang disampaikan oleh Gus Yahya Khalil Stakuf, karena dalam acara tersebut itu adalah sebuah acaranya Lazisnu ya, dan tentu sudah kita tahu bahwa ketuanya itu adalah seorang Habib yang bernama Ali Al-Bahar. Kemudian di sana itu menyampaikan husnudzon dan beberapa hal nanti yang akan kita putarkan, tapi setidaknya dalam kesempatan kali ini saya berusaha untuk menghayati dan memahami statement yang akan disampaikan oleh beliau. Saya sudah memiliki beberapa catatan, di mana catatan yang pertama itu adalah Gus Yahya itu husnudzon ya, bahwasanya Habib siapa itu yang jadi pengurus NU, Habib Ali Al-Bahar itu ya sebagai Zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walau aftal muftun katanya, dan sedikit nyindir barangkali kepada Kiai Haji Maudyudin Usman Al-Bantani. Namun saya sedikit mencoba memahami apa yang beliau sampaikan dalam pidatonya itu, bahwa husnudzon yang dimaksud itu adalah dikembalikan kepada orangnya itu sendiri, kepada masing-masing individu yang merasa dirinya itu adalah Zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya meskipun ya banyak orang itu sudah membuktikan akan ketidaktersambungan nasabnya Habib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ketika dia itu mengingkari statement-statement, argumentasi-argumentasi yang digunakan, dan tetap meyakini bahwa dirinya itu adalah dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ya sudah, biarkan saja antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga yang dianggap penting atau yang sesuatu yang lebih penting itu adalah menyadarkan kepada masyarakat bahwa Baik Balawi itu bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun misalkan Habib itu di lingkungannya sendiri, di keluarganya sendiri mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, ya sudah, biarkan. Itu adalah urusan antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau urusannya adalah dengan masyarakat, ya kan, dengan umat Islam, nah itu harus dikasih tahu. Nah, kurang lebih pesannya seperti itu yang dapat saya pahami dari Gus Yahya itu ya, dalam acara tersebut. Kemudian itu untuk catatan yang pertama. Kemudian itu saya memiliki catatan yang kedua. Nah, menyambung pada bagian yang pertama tadi, ketika Habib ini masih meyakini dirinya sebagai dzurriyyah Nabi. Nah, tentu jelas itu merupakan satu penghematan untuk NU dalam mengeluarkan gaji barangkali ya untuk pengurus-pengurusnya. Kenapa? Ya karena ketika seseorang itu masuk dalam kategori Bani Hashim dan Muttalib, nah tentu dia itu tidak berhak dong dan haram untuk menerima sedekah. Sementara misalkan memberikan gaji ya kepada Habib tersebut yang misalkan diambil dari hasil pengambilan sedekah atau zakat dari masyarakat, nah tentu haram diterima oleh Habib itu. Ya, sekaligus hal ini merupakan sindiran dari Gus Yahya ya kepada banyak dari oknum Balawi yang suka dawir ke masyarakat. Yang namanya dawir itu kan masuknya ya kategorinya adalah sedekah. Itu kategorinya adalah sedekah. Sehingga ya haram bagi mereka itu untuk dawir sebenarnya. Nah, jadi ini adalah mungkin cara yang dilakukan oleh Gus Yahya Khalil Stakuf dalam mengurangi upaya-upaya dawir yang biasa dilakukan oleh oknum-oknum Habib Balawi kepada masyarakat Indonesia atau umat Islam ataupun kiai-kiainya ya. Itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, di mana dalam urusan nasab itu yang relevan dalam fikih itu hanya mentok sampai kepada kakek saja dan sampai kepada kakek buyut. Nah, sementara untuk generasi-generasi yang ke atas itu nggak bisa dipastikan. Nah, apalagi dengan melihat bagaimana gelapnya itu sejarah yang dimiliki oleh leluhur Balawi, mulai dari abad ke-4 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah.
Itu sudah bisa dipastikan bahwasanya status mereka itu memang gelap. Tidak ada informasi sedikit pun dari kalangan para ulama nasab, dari kalangan para ulama sejarah. Begitu dalam sudut pandang fikih yang khususnya untuk memastikan statusnya sebagai wali nikah gitu ya. Itu dalam fikih. Kemudian yang berikutnya itu, ini mungkin rada nyelekit sebenarnya kalau paham ya. Jadi alasannya kenapa itu? Gus Yahya itu sampai mengangkat siapa Habib itu, Habib Ali Al-Bahar itu menjadi ketua Lazisnu di PBNU ya. Ya karena Habib itu, ya Habib Ali itu merupakan diplomat swasta. Diplomat swasta coba. Atau dia itu praktek sendirian. Tanpa ada perintah, tanpa ada yang nyuruh. Nah berarti itu kan ada apa gitu. Dia bekerja sendirian, diperintahkan oleh PBNU tidak, diperintahkan oleh Gus Yahya tidak, tapi dia melakukan dengan sendirinya. Ya akhirnya mungkin kasihan kepada Habib ini. Oh mungkin orang ini atau Habib ini pengen jadi pengurus NU dan khususnya itu adalah Lazisnu gitu ya. Ya bisa saja akhirnya diangkatlah Habib ini. Ya diangkatlah Habib ini sebagai ketua Lazisnu di PBNU gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu ya sudah saya rasa, dan dari beberapa poin nih, 4 poin yang dapat saya ambil dari statementnya Gus Yahya Khalil Stakuf, itu justru merupakan sindiran-sindiran yang halus kepada Habib ini. Ya, dari sisi nasabnya misalkan tadi yang dasarnya itu adalah husnudzon dan itu dikembalikan kepada individunya yang mengaku sendiri. Kemudian yang kedua adalah menghemat pengeluaran PBNU untuk menggaji Habib ini, karena yang namanya Habib ketika dia itu mengaku sebagai Bani Hashim Bani Muthalib itu nggak berhak untuk, bahkan haram untuk menerima gaji yang diambil dari zakat atau sedekah. Itu 2. Kemudian yang ketiga, melihatnya dari sudut pandang fikih, di mana generasi setelah kakek buyut itu sudah nggak relevan, itu nggak bisa dipastikan, ya kan? Kemudian yang keempat, di mana Habib Ali itu prakteknya praktek sendiri, nggak ada yang nyuruh, cuma dia kerja sendiri, kan aneh, saudara. Nah itulah politik dari KNU dalam menyatakan sebuah statement yang saya mengkategorinya sebagai politik yang unik dari Gus Yahya Khalil Stakuf. Nah untuk lebih lengkapnya mari kita simak ya dari apa yang disampaikan oleh Gus Yahya Khalil Stakuf di dalam pidato yang disampaikan di dalam acara tersebut ya, di acara Lazisnu. Silahkan. Ketua Lazisnu Al-Habib Ad-Doktor Ali Hasan Al-Bahar, apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau akal muftun, saya tetap berkeserutan bahwa beliau Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu memang salah satu alasan saya meminta beliau menjadi ketua Lazisnu ini, yaitu untuk menghemat overhead supaya tidak perlu ada budget dari Lazisnu ini untuk ketuanya, karena Bani Hashim dan Bani Abdul Thalib ini haram menerima sedekah. Ya pokoknya keseluruhannya begitu. Kiai Abdullah bin Abdul Salam, beliau ini paman dari Kiai Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfuz, putra dari Kiai Abdul Salam Aceh. Suatu ketika ada orang sowan, beliau orang kaya, membawa setumpuk uang sowan kepada Kiai Abdullah Salam. Kemudian beliau menyampaikan, ya ada salah omongnya orang ini. Dia katakan, nyuwun sewu Kiai, ini sedekah saya untuk panjenengan, kata orang ini, dengan menyerahkan setumpuk uang yang tidak sedikit. Kiai Abdullah Salam kemudian mengatakan, jadi kamu menganggap saya ini fakir ya? Ya Abdullah Salam, enggak begitu. Enggak Kiai, enggak, ini saya memang ingin bersedekah. Apa di kampungmu sudah tidak ada orang fakir? Oh, ada, sudah semuanya. Ini khusus saya sisihkan untuk panjenengan. Orang ini udah ketakutan karena tahu salah omongnya. Tapi lalu Kiai Abdul Salam mengatakan, ya sudah, pokoknya ini untuk saya ya, tasarrufnya terserah saya ya. Kiai Abdul Salam, iya ya. Lalu ada santri-santri yang sedang lari-lari di halaman pondok itu dipanggil sama Kiai Abdullah Salam, sini. Datang satu, terus segepok uang itu tadi diberikan kepada santri tadi. Nih bagi teman-temanmu. Wah ramai, ribut karena tiba-tiba ada pembagian uang tanpa harus mencoblos siapapun itu. Senang. Nah
Uang sampean sudah membuat sedang sekian banyak santri. Itu adalah cara Kiai Abdullah Salam menolak pemberian. Kenapa? Karena beliau sendiri berhusnudzon bahwa beliau adalah dari Bani Hashim atau Bani Abdul Muthalib, sehingga beliau tidak mau melanggar larangan menerima sedekah atau zakat. Ini memang soal husnudzon ini, soal husnudzon. Dalam praktek husnudzon ini penting untuk yang bersangkutan, supaya tidak melanggar larangan. Memang kalau memang berani terima resikonya, ya. Karena ada seorang kiai yang lain cerita ke saya, katanya ada orang datang ke saya, dia bilang katanya saya ini termasuk zuriyah kanjeng Nabi dari silsilah yang ke-39 atau berapa. Terus saya bilang, nggak mungkin, nggak percaya saya. Enggak, ini saya punya catatannya, itu ngarang itu pasti, nggak mungkin kan. Terus saya tanya, kenapa sampean kan lumayan kalau sampean diakui sebagai zuriyah kanjeng Nabi. Saya bilang, lumayan gimana, rugi saya? Rugi gimana? Loh, kalau saya zuriyah saya nggak boleh terima zakat, kan repot saya. Ada yang begitu. Ya, sementara dalam muamalah ini sebetulnya yang apa namanya, yang relevan secara fikih ini, ya paling-paling kepastian nasab itu sampai kakek atau kakek buyut lah maksimal. Ya relevan. Selebihnya itu sebetulnya secara aplikasi fikihnya itu tidak relevan. Relevannya itu untuk apa? Untuk memastikan wali nikah itu yang ini. Supaya kalau ada yang nikah walinya jelas, ya nasabnya jelas. Kalau di atas Mbah Buyut itu masa canggah jadi wali nikah, tidak mungkin. Jadi tidak perlu dicek juga kalau sudah di atas. Nah, jadi alasan saya yang lain, saya meminta Habib Ali untuk menjadi ketua Lazisnu ini karena saya tahu bahwa sudah agak cukup lama, bertahun-tahun sebetulnya Habib Ali ini berfungsi sebagai diplomat swasta. Jadi nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang gaji, dia praktek diplomat sendirian gitu aja, bertahun-tahun begitu. Dan saya sendiri telah berpikir bahwa mengenai zakat, infak, sedekah ini kita perlu memperluas arena, lebih-lebih dalam konteks globalisasi ini, sehingga kita butuh menjangkau arena engagement, arena hubungan, kerjasama, persinggungan yang lebih luas, termasuk di arena internasional. Nah, itu yang saya harapkan menjadi peran yang bisa dilakukan dengan baik oleh Dr. Ali Hasan Al-Bahar ini, karena reputasinya. Alhamdulillah kita bisa melihat. Itu ya teman-teman. Dari apa yang beliau sampaikan itu kita sudah bisa menyimpulkan, khususnya dari 4 kesimpulan yang dapat saya ambil di awal tadi dari statement yang disampaikan oleh Gus Yahya Khalil Stakuf mengenai nasab Habib itu. Ya, barangkali itu saja dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.